Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Alifa dan juga Pak Fauzi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak, Bu? Alhamdulillah Bu Anissa, hari ini kabar saya baik, walaupun agak ngantuk. Alhamdulillah, saya juga Alhamdulillah. baik Bu Anissa. Nggih, nggih. Dengar-dengar Pak Fauzi sama Bu Alifa untuk hari ini mau melaksanakan praktek kucing. Nggih, bener nggih? Iya Iya benar Bu betul Bu, Anissa. Nggih. betul sekali Eh, Bu. Apa itu saya mau tahu terlebih dahulu ini rencananya yang mau jadi coach siapa nggih? Yang jadi coach saya Bu Anissa. Berarti yang jadi coachnya Bu Alifa nggih. Saya, ya Nggih. Bu, Nah, saya di Bu. sini saya sebagai observer. Nah, sebelum kita praktek kucing, Bu Alifa sama Pak Fauzi, saya mau tanya terlebih dahulu. Kira-kira ini ada permasalahan apa sih? Kasus apa sih dari Bu Alifa sama Pak Fauzi ini? Gini Bu Anissa ya, Nggih. hmm, saya itu kan dilihat itu mampu sama guru saya ya, yang Pak Yosep itu. Nah, untuk minggu depan itu rencananya kan ada lomba pidato bahasa Inggris. Nggih. Jadi beliaunya itu menunjuk menunjuk saya untuk mengikuti lomba tersebut. Tapi beliaunya itu enggak tahu kalau saya itu belum siap dan kurang percaya diri. Jadi saya itu mau curhat gitu loh Bu sama Pak Guru, Pak Fauzi, Pak Guru lainnya. Bagaimana tentang acara lomba besok itu. Sedangkan saya masih belum siap. Oke, oke. Berarti di sini Bu Alifa perannya sebagai anak-anak SMA, G. Iya Sesuai, betul. Iya, Bu. sesuai dengan Ya. Pak Fauzi, kerja Pak Fauzi ini di SMA. Nah, betul Oke. sekali Bu Anissa. Saya mau tanya dulu kepada Pak Fauzi ya sebagai kos. Dari kompetensi inti coaching akan ada tiga ya Pak ya. Ada mendengarkan Hmm, aktif, ada kehadiran penuh, dan juga yang ketiga ada pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira di sini nanti ketika praktek coaching ya, saya ini akan fokus pada kompetensi inti apa? Apakah ketiga-tiganya atau hanya cukup satu aja? ya Bu Anissa terima kasih Nggih. untuk nanti ketika Bu Anissa menjadi observer, saya ingin Bu Anissa mengobservasi saya terkait bagaimana saya membuat pertanyaan yang berbobot, Bu Anissa. Oke, Ya. berarti kita sepakati ya Pak ya untuk pada hari ini praktek kucing jenengan, saya nanti fokusnya kepada ketika jenengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu nggih? Betul sekali. Oke, siap. eh Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bu Alifa sama Pak Fauzi untuk mempraktikkan kucing jenengan berdua. Monggo silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Anissa. Baik, kita mulai ya, Bu Alifah. Ya, Selamat siang, Alifah. selamat siang Pak Fauzi. Ya, bagaimana kabarmu hari ini? Kabarnya sih kurang baik ya Pak Fauzi. Semenjak Pak Yosep menyuruh saya mewakili lomba tersebut, tiap malam saya nggak bisa tidur. Waduh, Deg-degan aja. Eh, ada apa ya kalau boleh saya tahu Pak? iya, Alifah. Mohon maaf, Pak Fauzi mengganggu waktumu ya. Begini, Alifah. Bapak dengar kamu sedang ditunjuk oleh sekolah untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten kan? Namun Pak Fauzi lihat Alifa kok malah kurang begitu semangat ya untuk mengikutinya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Alifa seperti itu? Iya Pak, benar. Eh, saya memang kurang bersemangat sekali untuk acara lomba pidato tersebut. Karena apa Pak ya?
eh karena saya itu kurang percaya diri aja dan takut juga karena yang kemarin itu saya sudah mewakili, tapi saya belum bisa jadi juara. Jadi saya itu takut besok akan terulang kembali, Pak. Jadi saya itu kurang percaya diri. Oh begitu ya Alifa ya. Iya, Pak. Masih belum percaya diri. Hmm. Coba sih jelaskan kenapa Alifa itu kok bisa kurang percaya diri ya untuk mengikuti lomba bahasa Inggris tersebut. Kenapa kira-kira, I- Alif? Ya, itu tadi, Pak. Saya kan ya malu kalau seandainya besok itu saya ndak menang atau ndak juara. Soalnya yang tahun lalu Pak Yosep itu sudah menyuruh saya, terus saya juga mengikuti ya. Tapi yang kemarin itu lombanya itu di tingkat kecamatan. Lalu sudah Ya, saya ikuti, tapi ternyata eh, saya belum bisa menjuarai. Kemarin aja nggak masuk harapan tiga. Intinya saya itu takut aja besok terulang kembali. Seandainya saya ikut terus nggak menjuarai, apa nanti Pak Yosep nggak marah-marah karena saya itu jujur aja kalau rasa percaya diri saya itu masih kurang. oke oke. Bapak sekarang paham kenapa dan bagaimana perasaan Alifa ketika ditunjuk mewakili sekolah dalam pidato bahasa Inggris. Sebetulnya gini, Alifa, sekolah itu menunjuk Alifa karena Alifa tentunya pasti memiliki potensi yang bagus dalam bahasa Inggris. Nah, coba Pak Fauzi ingin tanya, menurut Alifa, apa saja sih kemampuan kamu dalam mengembangkan pelajaran bahasa Inggris? Eh, Memang benar sih Pak, kalau saya itu kalau di kelas itu ya kalau dilihat Pak Yosep sih saya itu paling menonjol karena saya kadang di kelas itu sering nyanyi-nyanyi sendiri, nyanyi-nyanyi bahasa Hmm, Inggris. Terus kadang itu saya komunikasi dengan teman sebangku saya itu pakai bahasa Inggris juga. Kadang saya itu eh, sering melihat film itu ya yang bahasa Inggris. Mungkin Pak Yosep itu secara tidak sadar itu melihat saya seperti itu. Oh, ini kok sukanya ngomongnya bahasa Inggris. Jadi saya ditunjuk lagi. Padahal saya kan cuma bisanya nyanyi sama hmm, hmm. komunikasi ya. Saya kan kalau pidato itu kan beda. Jadi Pak Yosep itu belum tahu kalau saya ikut lomba itu di hati saya itu takut itu Pak Yosep belum tahu, Pak. Wah. Nah, Pak Fauzi lihat kamu sangat berpotensi sebenarnya, Liva. Kamu sudah sering kali nonton film yang bahasa Inggris, juga sering komunikasi juga dengan bahasa Inggris. Nah, itu kan sangat bagus sekali kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Bapak rasa itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan itu. Kira-kira apa sih rencana kamu, Alifa, agar kamu itu lebih pede untuk bisa mengikuti perlombaan itu? Rencana saya ya Pak ya, kalau memang Pak Yosef tidak mengganti dengan siswa lain, kalau masih tetap saya, eh, mudah-mudahan nggak saya sih. Tapi kalau rencana saya masih tetap saya akan ke rumahnya Pak Yosef. Nah, di situ Hmm. nanti saya minta Pak Yosef itu melatih saya kembali tentang pidato bahasa Inggris yang bagus. Dan saya akan Oh. apa ya kayak melatih itu kan biasanya kan ada seminggu sekali saya akan meminta tambahan jam ke Pak Yosep. Hmm. Mungkin ya satu minggu bisa tiga kali atau tiap hari biar nanti Hmm. rasa percaya diri saya itu berkurang juga kalau nanti di rumah saya juga akan rencananya juga berlatih di depan cermin. Saya akan Hmm. mencoba berpidato di depan cermin Oke. supaya apa? Untuk mengurangi rasa kurang percaya diri.
Dan juga nanti kalau seumpama ada di kelas, kalau ada waktu luang, saya akan mencoba melatih pidato tadi di depan teman-teman. Eh, Hmm, karena apa? Besok kan kalau lomba itu kan juga di depan orang banyak ya. Jadi saya ya. sebelum mengikuti lomba tersebut, saya akan berlatih dulu di depan teman-teman pada waktu di kelas. Nah, itu kan sudah keren, Alifa. Ternyata rencana yang kamu sudah eh, rencanakan, yang kamu susun, itu luar biasa menurut Bapak. Dan menurut Bapak, dan bahkan Bapak yakin pengalaman dan rencana yang akan kamu lakukan ini, itu akan menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kamu. Dan saya rasa menurut Bapak, kamu lebih siap untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Ya, insya Allah ya Pak ya. Dengan rencana tadi, mudah-mudahan nanti saya bisa menjuarai lomba pidato bahasa Inggris tadi dan mudah-mudahan saya bisa membuat nama sekolah SMA Negeri Semen ini bisa bagus ya Pak. Minta Um, doanya juga. Baik, pastilah Bapak doakan. Karena kan Alifa kan muridnya teladan. Saya yakin kamu pasti Hmm. bisa. Baik, Alifa, eh, dengan kamu berlatih ya, mulai tadi kamu akan bertemu Pak Yosef, kamu akan berlatih di depan cermin, kamu juga akan berlatih di depan kelas dengan teman-temanmu. Eh, Selanjutnya, bagaimana komitmen kamu untuk melakukan semuanya itu, Alifa? Oh, komitmen saya ya Pak ya untuk persiapan lomba bahasa Inggris ini ya. Yang pertama saya kan akan terus berlatih bersungguh-sungguh. Juga saya eh, akan menambah lagi guru les bahasa Inggris untuk melatih saya. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan ikhtiar saya ya Pak ya, dan bisa menjadi Hmm, yang terbaik dan bisa membawa nama baik SMA Semen Gresik dan bisa hmm. membawa nama baik saya dan juga keluarga saya. Oke, amin. Bapak tunggu Nah, ya, rencana ya, kamu harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh ya, ya, ya Pak. demi nama baik sekolah kita. Oke, Oke, terima kasih ya Pak atas dukungannya. oke, semoga kamu menjadi juaranya. Ya, amin. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Alifa. Sukses selalu. Oke, sampun Bu Anissa. Nggih, terima kasih untuk Bu Alifa dan juga Pak Fauzi. Praktek coaching yang sangat luar biasa ini sepertinya. Bu Alifa bisa memerankan anak-anak SMA ini. SMA-nya pakai SMA Semen. Iya, SMA semen. Nggih. Dari beberapa hasil eh, observasi saya, nggih, mengenai pengamatan dari observasi saya mengenai praktek coaching yang dilaksanakan oleh Bu Alifa dan Pak Fauzi. Eh, Pak Fauzi, saya mau menanyakan kembali, kita tadi sudah sepakat ya sebelum melakukan observasi bahwa Pak Fauzi sudah menyepakati kalau kompetensi yang ingin diobservasi yaitu mengenai pertanyaan berbobot ya. Iya betul Bu Anissa. Nah, di sini ada beberapa catatan saya tentang pengamatan tadi yang sudah mengenai praktek kucing yang sudah dilakukan oleh Bu Alifa sama Pak Fauzi. Mengenai Mm-mm. alur Tirta dalam proses kucing, menurut saya ini sudah terpenuhi semua. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana-rencana yang sudah Kuci berikan, dan juga ada tanggung jawab, ada komitmen dari si Kuci ini. Nah, mengenai fokus kita pada pengamatan pada hari ini yaitu pertanyaan berbobot, menurut saya pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Fauzi ini tuh dari Pak Fauzi
mendengarkan Bu Alifa sebagai Kuci ini mendengarkan Bu Alifa apa yang disampaikan Bu Alifa, kemudian eh, intinya Pak Fauzi ini mendengarkan dengan penuh gitu. Nah, kemudian dari mendengarkan ini tuh Pak Fauzi itu juga merespon dari apa yang disampaikan oleh Bu Alifa. Nah, respon-respon yang diberikan Pak Fauzi itu seperti mengangguk-mengangguk, iya, oke. Nah, betul seperti itu. Jadi di sini tuh Bu Alifa itu tidak seperti ngomong sendiri. Jadi Pak Fauzi sebagai coach itu sudah merespon Bu Alifa sebagai coach. Kemudian dari hasil apa itu dari eh, apresiasi itu, kemudian Pak Fauzi itu juga sudah ketika Bu Alifa menjelaskan mengenai rencananya, kemudian mengenai identifikasi permasalahannya, Pak Fauzi itu sebagai coach itu berusaha merangkum kembali apa yang disampaikan oleh Bu Alifa. Apakah benar pemahaman dari Pak Fauzi sebagai coach dan juga yang disampaikan oleh Bu Alifa ini itu benar. Jadi menyeragamkan pemahaman yang didapat oleh Pak Fauzi dari mendengarkan tersebut. Nah, dari rangkuman-rangkuman tersebut, akhirnya Pak Fauzi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Lah, saya juga di sini menggarisbawahi pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Fauzi, yaitu ternyata pertanyaan-pertanyaan berbobot yang disampaikan Pak Fauzi itu di sini tuh pertanyaan terbuka. Terbukanya dalam hal apa? Jadi di sini itu tidak hanya jawaban iya atau tidak, tetapi pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fauzi ini itu pertanyaan terbuka itu membuat si Koci ini untuk berpikir untuk menemukan rencana, menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu. Jadi tidak jawaban iya atau tidak. Jadi di sini itu Bu Alifa sebagai Kuci mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Fauzi itu jadi berpikir terlebih dahulu seperti itu. Nah, eh, pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Fauzi menurut saya sudah membuka potensi Bu Alifa di sini. Jadi Bu Alifa bisa menemukan sendiri potensinya, menemukan sendiri rencananya, kemudian komitmennya. Jadi di sini Pak Fauzi tidak membantu apa ya, tidak memberikan solusi atas masalah Bu Alifa, tetapi membantu Bu Alifa untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Nah, menurut saya itu pertanyaannya sudah bagus. Nah, itu hasil catatan saya sebagai observer pada hari ini mengenai praktek coaching dari Pak Fauzi dan juga Bu Alifa. Terima kasih Bu Alifa dan Pak Fauzi. Sama-sama Bu Wassalamualaikum. Anissa. Sama-sama. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.